10 Bu Haji, Kelas zina ini. 10. Kelas 10. Bapak sampaikan juga misalnya kalau begitu kamu tidak boleh pacaran, tidak Iya, boleh betul Bu Haji. berdua-duaan, Heeh, kan mendekati. betul, saya sampaikan seperti itu. Bahkan saya bilang kan ada yang siswi gitu kan, saya sampaikan ke siswi bahwa jangan mudah tergoda oleh rayuan seorang laki-laki lah, karena tidak menjamin akan masa ya, maksudnya jangan sampai terjerumus ke situlah, ke perzinahan. Bapak sendiri tahu, barangkali Bapak sendiri tahu, adakah di kelas Bapak memang yang diindikasi, diciri-ciriinnya oleh Bapak nih, anak ini nih yang suka berdua-duaan saja nih kelas. Kebetulan Bu Haji, kalau di sekolah saya, sekolah kami itu ya, dalam satu kelas itu cuma berapa orang perempuannya tuh. Ya, jadi yang di kelas saya tidak menemukan bahwa si ini dengan siapa, tidak menemukan, karena ketika saya ngajar pun si siswi perempuan itu lebih eksklusif, dia lebih memprotek diri daripada teman-teman laki-lakinya gitu. Baik. Kemudian kalau memang misalnya mau disampaikan dengan PBL, bagaimana caranya, Pak? Pertama, saya menampilkan video dulu, video tentang masalah pergaulan bebas, khususnya tentang zina, sunnah zina, yang mendekati hal yang zina kayak pacaran dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya tarik ke permasalahan yang sekarang tentang masalah pergaulan zina itu, yang fenomena yang sekarang ada. Gitu. Nanti saya kasih siswanya itu dibagi kelompok, setiap kelompok saya berikan satu permasalahan atau studi kasus, dan setiap kelompok itu untuk mencari solusinya, gitu. Mencari solusi bagaimana agar kita itu terhindar dari hal-hal yang melanggar zina. Gitu. Ada di RPP-nya? Di RPP ada tentang itu apa, pemutaran video dan Pemutaran video. ada di RPP. Ada di kegiatan intinya itu Di, memutar video dulu. ada. Oke. Pertama itu Sekarang alat video. evaluasinya bagaimana yang berbasis hot? Alat evaluasi yang Bapak lakukan selama ini setelah melakukan proses pembelajaran tentang dilarang mendekati zina. Alat evaluasinya. Alat evaluasinya berupa observasi, instrumen observasi. Maksudnya? Ini ada yang terkait masalah PP ya Bu ya. Ya, ada ujian pemahaman tentang pemahaman terhadap materi, dan ada penilaian sikap juga. Seberapa misalkan si anak itu seberapa sering melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk dalam perbuatan zina dan sebagainya. Dan ada juga tentang bagaimana si anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau dengan tartil gitu. Ada penilaian-penilaian itu. Penelitian Bapak tentang apa PTK-nya? Kalau penelitian PTK-nya dulu lupa judulnya, tentang cara upaya meningkatkan lupa, bentar Ya, Bu, saya sudah. buka dulu. Oh, mau dibuka? Enggak, Lama maksudnya tidak? dilihat Coba. dulu. PTK proposal PTK. Ya, sudah, kalau tidak ketemu tidak apa-apa. Udah lagi loading, Bu. Lagi loading PTK-nya. Dengan menggunakan reading load, aduh. Agak lama banget. Nah, upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan hasil belajar siswa melalui metode reading load dan card short, mapel PAI aspek Quran hadis. Card shot, melalui card shot. Maksudnya bagaimana melalui card shot? Jadi nanti ada kartu, di situ ditulis secara random ayat-ayat tertentu, nanti
secara acak siswa suruh ngebaca secara biar cepat gitu, cara cepat. Nanti ya teknisnya nanti anak begitu ada yang dibagikan, ada yang ditempel di depan, nanti anak suruh ngebaca gitu cardshot. Maksudnya cardshot itu artinya kan potongan-potongan kartu, Pak. Jadi dipotong-potong ayatnya. Terus kemudian Bapak menyuruh siswa untuk melanjutkan ayat yang tepat, kelanjutannya apa gitu maksudnya? Iya, betul. Untuk meningkatkan minat kemampuan membaca kepada siswa. Tapi betul ya Bapak itu lakukan cardshot? Ya. Sortiran kartunya betul Bapak melakukan itu? Ya, kalau ini baru kalau secara prosedural idealnya belum, tapi kalau secara di kelas secara ini sih sudah saya lakukan, Bu. Tapi belum tidak seideal yang di proposal. Kalau siswa Bapak disuruh ke depan untuk merancang, membuat pidato atau membuat ceramah keagamaan, merancang. Itu berarti termasuk ke dalam kognitif level berapa, Pak? Mendemonstrasikan ya, Bukan mendemonstrasikan, Pak, merancang atau membuat naskah pidato atau naskah ceramah keagamaan. Membuat naskah. Berarti keterampilan. Ya. Kognitif tingkat berapa, Pak? Kalau nggak salah tingkat 4 kalau nggak salah tadi di Bloom tuh. Tingkat keempat mah menganalisis, Bapak. Oh iya. Yaitu menelaah. Kalau membuat atau merancang atau mendesain. Oh berarti kelima. Tingkat keenam, Bapak. Kalau kelima mah evaluasi. Yaitu menilai, mengkritisi. Iya. Lupa tadi tuh dilihat di Bloom. Jadi kalau Bapak meminta siswanya untuk membuat naskah keagamaan atau ceramah agama, membuat create. Oh iya create. I create ayat C6 atau Pak. Saya kira cukup ya. Monggo Pak Nur Sapai. Halo Pak Nur. Halo Pak. Ini bisa belum cukup. Assalamualaikum Pak Goni. Ya, waalaikumsalam. Selama pembelajaran, ya. Yang ditemui Pak Goni apa? Gimana Pak? Nggak jelas tadi suaranya putus. Selama pembelajaran yang Bapak alami nih, hambatannya apa? Oh, selama pembelajaran hambatannya ini terkait masalah sarana Pak. Kalau di sekolah kami kebetulan kalau pengen nayangin video tuh harus bergantian makain fokusnya gitu. Itu aja. Jadi jarang pakai tipek ya Pak? Gimana? Jarang pakai tipek. Teknologi jarang. Pakai iptek. Oh iya, pakai teknologi. Itu solusinya gimana Pak? Solusinya kalau itu kan nanti solusinya sebelum hari pelaksanaan kita ngomong dulu ke bagian sarana untuk pembelajaran tuh, bahwa nanti tanggal sekian saya mau pakai gitu, biar tidak berebutan. Anaknya pakai HP? Gimana? Anak-anaknya punya HP nggak? Oh HP ya, kalau pakai HP sering saya gunakan juga kalau di dalam kelas, kalau lagi belajar, saya minta ke anak untuk memperkuat atau mencari informasi lain, mencari bahan informasi dari HP masing-masing. Kebetulan kalau di sekolah kami itu internetnya mencukupi lah, jadi anak-anak tidak dibebani menggunakan kuota sendiri, jadi silakan menggunakan wifi sekolah untuk pembelajaran.
Coba praktekkan Bapak membuka pembelajaran, Pak.